Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah at-tariqus salisu at-tariqus salisu jalan nomor katilu ayastabida jelema neangan faidah ma'rifata uyubi nafsihi pikeun nganyahokeun kana kasalahan awakna min alsinati a'daihi tina omongan-omongan musuhna. Di cara supaya urang wawuh kana kagorengan urang itu aya 4 cara. Sabab urang lamun teu wawuh kana kagorengan diri sendiri, kecil kemungkinan urang bisa ngarobah eta kagorengan jadi kealusan. Padahal kesempatan urang di dunia ieu disebutkeun riyadhah, disebutkeun tahalli, disebutkeun takhalli, disebutkeun taubat, itu adalah memperbaiki diri tina kurang kana sampurna, tina bener kana salah, atau tina goreng kana alus, atau tina nu alus kana leuwih alus. Itu moal bisa kecuali urang nyaho kana kagorengan diri sendiri. Nah kan nyaho kana kagorengan diri sendiri itu adalah tanda bahwa dia itu orang yang disenangi Allah, bakal diputuh ku Allah. Ciri orang anu moal diangkat derajatna ku Allah, dia gelap dari kejelekan diri sendiri. Orang yang melihat dirinya ada sedikit saja kebaikan dalam dirinya, itu tanda bahwa dia itu bukan ahli wusul. Jadi seorang yang ingin benar-benar wusul, kalau menganggap dirinya ada sedikit saja kebaikan dari dirinya, itu tanda bahwa dia itu bukan ahli wusul. Ya, ahli sorga iya, tapi ahli wusul enggak. Jadi nggak boleh ada celah, harus benar-benar konsentrasi melihat kepada keburukan diri sendiri. Jadi sampai kapan? Sampai wusul. Sampai wusul. Caranya bagaimana? Nomor 1 kemarin itu kita bersahabat dengan para guru-guru yang ahli ma'rifat, ahli wusul, ahli tarbiyah. Kedua, punya sahabat-sahabat yang sayang sama kita, yang selalu mengajari kita tentang keburukan kita. Bukan sahabat yang selalu memuji, tapi sahabat yang selalu membukakan aib kita. Cari sahabat yang kerjanya selalu, kesenangannya selalu membuka aib kita. Nah, itu sahabat yang benar.
Kalau sahabat yang senangnya muji saja, hindari, jauhi. Karena dia itu jadi pelawak nantinya. Jadi penghibur, bukan sahabat yang membantu berjalan kepada Allah. Paham ya? Paham. Ketiga, at-thariqus salis. Bagaimana kita supaya tahu keburukan diri? Yang ketiga adalah ayyastafida ma'rifata uyubi nafsih min alsinati a'dai. Dia mempelajari keburukan dirinya dari kata-kata musuh-musuhnya. Jadi ketika orang yang musuh dia itu senantiasa didengarkan, musuhku ngomong apa ya tentangku gitu, musuhku bicara apa kepadaku, itu diperhatikan betul. Gitu. Kenapa? Fa inna aina sukhti tubdil masawiya. Karena orang yang gak senang itu senantiasa memperlihatkan kejelekan. Wala'alla intifa'al insani bi'aduwin musyahinin yudzakiruhu uyubahu aksaru min intifahi bisadikin mudahinin yusni alaihi wa yamdahu wa yakhfa anhu uyubah. Nih, karena kemungkinan besarnya kita mengambil manfaat dari musuh yang gak senang sama kita, yang senantiasa membicarakan kejelekan kita, itu lebih banyak daripada kita mengambil manfaat dari teman yang senantiasa mudahin, cari muka. Yusni alih, yang senantiasa memuji, wa yamdahu, memuji-muji, wa yukhfi anhu uyubah, dan menyembunyikan kejelekan. Jadi kita harus lebih kuat tendensi kepada perkataan musuh daripada tendensi kepada orang yang senang. Jadi harus lebih senang mendengarkan kata-kata musuh daripada mendengarkan kata-kata sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu jarang ngomongin kejelekan kita. Kalau musuh kita jarang ngomongin kebaikan. Makanya kita lebih butuh mendengar kejelekan kita daripada kebaikan kita. Saya ulangi, kita lebih butuh mendengarkan kejelekan kita daripada mendengarkan kebaikan kita. Awas, jangan kebalik. Dunia ini bukan sinetron. Bagaimana dunia ini bukan lotre-lotrean atau bukan audisi supaya dipilih oleh juri, bukan. Tapi dunia ini adalah audisi bagaimana kita bisa menemukan kejelekan dari diri kita, lalu kita semangat untuk memperbaikinya. Jadi bukan audisi bagaimana kita mempercantik diri supaya ditilai bagus sama orang, tapi audisi bagaimana kita supaya ditilai kebaikan, keburukan kita oleh diri kita, lalu kita perbaiki. Paham? Nah, jadi kita lebih harus senang mendengar pembicaraan orang yang gak senang sama kita daripada kita senang mendengarkan orang yang senang sama kita. Wali-wali itu gak mau kumpul sama orang-orang. Kenapa kamu gak mau kumpul sama orang? Udah percuma aku kumpul kok, gak ada yang jelek-jelekin aku. Ngapain aku kumpul? Kan gak ada yang jelek-jelekin aku. Jadi enggak dijelek-jelekin itu satu kegerahan. Karena dia tahu kenikmatan sejati itu adalah ketika kita sedang memperbaiki diri. Kenikmatan sejati adalah kita berangkat dari jelek ke bagus, ke baik. Itu kenikmatan. Nikmat asli seperti itu. Bagaimana orang berakal bisa menikmati sesuatu yang jelas semakin hari semakin rusak. Semakin tambah waktu semakin rusak. Kan kita itu sekarang bukan berangkat ke lebih sempurna, tapi berangkat ke lebih rusak, selain daripada berangkat kepada Allah.
Jangankan pujiannya, yang mujinya aja rusak. Nanti kalau 100 tahun ke depan ada nggak yang muji kita? Paeh kabeh. Nu muji lagi? Paeh. Jadi orang berakal itu nggak mungkin mempertahankan pujian orang, itu nggak mungkin. Mempertahankan ingin dipuji sama, nggak mungkin, karena tahu dia kapasitas yang muji itu siapa. Yang dia pertahankan adalah pujian dari zat yang nggak pernah hilang pujiannya. Itu siapa? Allah. Makanya nggak ada semangat kecuali bagaimana baik di mata Allah, dan itu adalah dalam memperbaiki diri. Jadi nggak penting sahabat muji, itu nggak penting. Itu wali. Kalau bukan wali sebaliknya. Kalau bukan wali sebaliknya. Kalau bukan mukmin sebaliknya. Engennya dia apa? Dipuji-puji, nggak mau di apa? Nggak mau dihina. Maka akang itu, marilah kita malu ya. Malu sama kayak siapa? Artis-artis itu yang semakin viral, inces ya. Semakin dihujat semakin viral, semakin banyak hater semakin terkenal. Itu kan mereka senang saja, justru nyari sensasi supaya orang lain nggak senang gitu, supaya viral. Ya seperti itu orang. Semakin orang banyak menyerap keburukan diri, semakin ada peluang memperbaiki diri. Semakin banyak peluang kita dekat sama Allah. Semakin orang ngeberita tentang keburukan orang, semakin gelap orang tidak melihat keburukan, semakin jauh peluang orang tidak memperbaiki diri. Ketika jauh dari peluang memperbaiki diri, jauhlah peluang dekat dengan Allah. Itu cara berpikir seperti itu. Jadi temenang alergi dengan kritikan. Ayo ulangi. Tidak boleh alergi dengan kritikan. Ya, tidak boleh alergi dengan hater. Ya, dengan hater. Tidak boleh alergi. Akang sampai saat ini alhamdulillahnya tidak pernah alerginya. Bahkan tadus benikmahnya. Dulu itu akang bukan pernah ya. Memang cukup lama oleh Allah disimpan dalam kondisi di mana ketika lama tidak mendengarkan orang yang menjelek-jelekan itu, gerah, hati itu gerah. Ya lamun geus lila teuing eueuh nu ngagogoreng teh, hati teh tegenah gitu. Gitu, asa geus lila teh cus-cus gitunya. Gitu. Namun geus lila teuing eueuh nu ngagoreng. Itu lain usia ayeuna, usia muda itu, usia SMP gitu, SMA. Karena akang terus ini mah dari kecil itu sangat senang lamun dikritik, sangat senang. Didamba-damba, ngomongin kagorengan itu didamba-damba, diintip-intip gitu. Naon ya goreng naon ya ka urang, seneng gitu. Dan alhamdulillah Allah nyabut rasa marah di hati, nyabut gitu. Ya alhamdulillah itu padol Allah ya, padol Allah. Jadi hati itu gersah. Lamun eueuh naon? Eueuh nu ngritik. Kan lamun hayang ngabubung akang ya gitu diantara gitu. Di antara seperti itu. Ya kan itu sangat tidak problem. Tadi sebenarnya sangat tidak problem. Mun anu ngagoreng itu sangat tidak problem gitu. Ya hayangna nyeri kepada orang bunga gitu kan. Mun apalin rugi temenan cenah gitu. Itu biasa-biasa saja. Biasa saja. Jadi kita itu tidak boleh alergi politik. Kritik. Tidak boleh alergi dengan cacian ya, kritikan. Enggak boleh, sedang saja. Itu karena bagian dari kita itu justru bagian rohani kita itu justru lebih butuh kepada kritikan daripada kepada pujian. Itu dalam tahap muridin. Tahap muridin ya. Kalau wasilin lain lagi. Kalau wasilin nggak peduli, nggak sama saja ya. Yang ngeritik ya biarin. Gitu, nggak ada pengaruh. Muji juga biarin, nggak ada pengaruh. Ya kalau muji ya ke Allah, ngeritik juga begitu gitu. Kalau sudah wasilin. Illa anna tab'a mazbulun ala takdzibil adu. Tetapi watak itu mazbul, ditarik ala takdzibil adu, untuk membohongkan orang yang
nggak senang kita senangi. Di watak kita tuh, bohong gitu. Bohong ngagoreng dek, bohong itu nyahuan, fitnah eta fitnah. Wa hamli ma yaquluhu alal hasad. Orang ya memposisikan omongan musuh itu kepada omongan hasud. Jadi lamun aing ngagoreng urang teh saya mah hasud gitu. Saya mah hasud mitnah ka aing gitu. Nah, padahal sebenarnya ya rumahnya walau alam menuntut nama cuma itu modal orang untuk datang ke Gusti Allah. Tingali walakin al basira tingali la yakhlu anil intifa biqouli a'daih. Orang yang hatinya cerdas, orang yang hatinya terbuka, la yakhlu anil intifa, dia tidak kosong dari ngambil pelajaran, dari ngambil manfaat biqouli a'daih, dari musuh-musuhnya. Jadi omongan musuh itu dipelajari, diambil manfaatnya. Orang luar negeri itu kan jangankan tina sampenya, tina plastik tina sampah baik bisa jadi barang berharga, les deh. Nah, tina sampah jadi barang berharga. Wong ayeuna usum kok janda bolong jadi duit enak. Janda jadi duit. Itu. Fa inna masawi'ahu la budda wa antum tasyara ala alsinatim. Kenapa? Fa inna masawi'ahu, karena keburukan-keburukan itu la budda wa antum tasyara ala, itu mesti akan tersebar melalui kata-katanya. Nah, jadi keburukan kita itu akan tersebar melalui orang yang nggak senang sama kita, dan itu yang kita butuhkan. Jadi dengarkan. Kita dikritik apanya, dengarkan. Siapa tahu itu benar gitu. Siapa tahu itu benar. Jadi jangan dikedepankan hasudnya, jangan kedepankan fitnahnya, tapi kedepankan jangan-jangan dia ngirim kita barang berharga untuk kita olah, menjadi amunisi dekat kepada Allah. Kan kita itu sedang berjalan, perjalanan kita itu butuh amunisi, butuh energi. Kita sedang berjalan, ruhani kita sedang berjalan dari tidak tahu Allah kepada tahu, itu butuh energi. Salah satu energinya itu adalah kritikan daripada musuh, kritikan daripada orang yang gak sang sama kita. Itu energi itu. Ayo, lamun nek nyokot toreko akang itu toreko akang gitu. Itu akang diberi oleh Allah tanpa aya anu mematahan, memang geus kitu gitu nya. Ayeuna mangkulna aya gitu. Kan secara manusianya seperti itu. Itu kita itu jangan alergi dengan kritik. Jangan alergi dengan kritik. Jadi entong beureum beungeut lah digoreng-goreng batu dong. Biasa saja. Ayo kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbuka hatinya kepada perubahan kebaikan. Ulah gitu. Itu disebut naon? Solin lah gitunya. Disebut itu naonnya? Atuh nyaho lah akan bahwa dia ngarebutna naon bae nyaho gitu. Tapi biarin saja. Karena orang itu memang faktanya seperti itu. Butuh sekali kepada kritikan, butuh sekali kepada. Iya bagi orang yang tidak cerdas. Ai orang cerdas mah mungkin aya nu kaopat aya tah. At-tariqur rabi', ini yang orang yang paling cerdas. At-tariqur rabi', jalan keempat, bagaimana supaya kita tahu keburukan diri sendiri? Ayyu khalitan nasa fakullu ma ra'ahu madmuman bima bainal khalqi falyutalib nafsah bih wa yunsibuha ilaih. Dia campur dengan orang, kemudian seluruh yang dia lihat dari kejelekan orang lain, falyutalib nafsah bih, lihat pada dirinya, lihat. Udah begitu gimana? Wa yunsibuha ilaihi, dan nisbatkanlah kejelekan itu kepada diri, diukur pada diri sendiri.
Saya begini enggak. Jangan-jangan saya juga sama. Jangan-jangan saya juga sama. Orang gede amok, wah gitu. Kang hiji kali ayah hiji kali waktu pernah akang nuju dina halakoh para kiai kapungkur. Aya kiai agung, kiai besar. Kiai besar itu diukna nangunjar. Diuk nangunjar. Nangunjar diuk nangunjar boleh tidak? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Kan harus istirahat. Tapi untuk kelas kiai itu kok tidak pas kelihatannya gitu. Kiai jengking ada biung kiai kok tidak pas gitu. Nah, seperti itu Mas. Di situ nisbatin ka urang ukur. Oh, berarti urang teh ulah. Urang teh ulah. Lain urang nyacat kiai eta lain, tapi nyacat awak maneh ulah gitu. Itu teu bagus. Maneh ulah itu teu bagus. Teu bagus gitu. Kenapa? Fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Karena mukmin itu ada enten tidak mukmin saja. Jadi ketika kita ingin melihat keindahan, ya lihat yang indah-indah. Ketika ingin kita melihat kejelekan, lihat yang jelek-jelek. Ketika kita ingin melihat kejelekan dari diri sendiri, lihat kejelekan di orang lain. Ketika kita melihat kejelekan di orang lain, maka akan tampaklah kejelekan diri kita. Nggak mungkin orang itu nggak jelek, nggak mungkin. Pasti ada unsur jeleknya. Pasti unsur jeleknya. Para nabi saja tetap mengalami fase itu. Surah Imam Ghazali. Jadi fase syahwat itu tetap harus ada dulu. Karena tidak mungkin sempurna akal kecuali setelah sempurna syahwat. Akan lagi, tidak mungkin sempurna akal kecuali sudah sempurna syahwat. Manusia seperti itu. Nggak ada manusia yang anti perubahan itu nggak ada. Kata Nabi pun seperti itu. Itu artinya Nabi bahwa seorang Nabi, saya itu istighfar sehari semalam itu sampai 70 kali. Kenapa? Karena dosa itu tingkat-tingkat. Dosa itu tingkat-tingkat. Mungkin cek kurang mah ya, nempel-nempel stiker ya. Itu ngumpul-ngumpulkeun naon? Menu makanan na piring. Mungkin cek kurang mah dosa. Tapi bagi wali mah itu dosa. Bagi wali mah ngumpulkan dua kadaharan dina hiji piring itu adalah kelas wali aja dosa gitu. Itu perlu diistighfari gitu. Mungkin cek buat urang mah saminggu 3 kali, saminggu 2 kali ka pamajikan itu dosa. Kelas wali tertentu anu memang tarekat seperti itu, mungkin itu nggak boleh dosa. Jadi mementingkan yang kurang penting atau menyepelekan yang penting itu adalah ukuran apa dosa tete. Cara mana ayah fakir miskin ya kurang dibiarkan saja biasa aja gitu, tidak dihambut, tidak dihormat, tidak respect, kan biasa-biasa saja. Orang mungkin ikut wali dosa tete gitu. Bagaimana kamu robah kamu sama fakir miskin? Kok kenapa kamu nggak ngikut Nabi? Nabi kan seperti itu. Itu dosa itu. Dan itu perlu diistighfari. Itu perlu diperbaiki, itu salah, perlu diperbaiki. Jadi jelema itu tidak ada yang kebal terhadap keburukan dan tidak ada yang paten tidak perubahan, tetap semua harus berubah. Cuma ada yang tina goblok rada tepati goblok, tina tepati goblok jadi goblok sedang. Ada ya gitulah. Jadi cek Imam Ghazali, jelma sempurna itu hampir nggak ada. Yang ada itu adalah tingkatan kegoblogan gitu. Nu mah gobloklah 100%, nu mah 98% gitu. Jadi nu sempurna itu si Imam Ghazali, perbedaan orang di sempurna itu nggak ada. Yang ada itu adalah perbedaan tingkat kegoblogan gitu. Nu mah gobloknya 75%, nu mah gobloknya 70%. Ya sama-sama goblok gitu. Bedanya persentase unggul. Nah, itu saya gitu. Ya kamu sama saya sama.
sama-sama orang jalanan gitu. Iya gini Kak. Sama orang jalanan. Jadi kita mengaku orang hebat itu kurang tepat. Tepat itu kita ngaku orang goblok gitu ya. Orang brengsek gitu ya. Orang brengsek. Gitu ya. Jadi al-mu'min mir'atul mu'min. Ketika ingin kita melihat kejelekan diri sendiri, maka lihatlah kejelekan di orang. Semua kejelekan orang lain itu adalah bisa jadi pelajaran untuk melihat kejelekan diri sendiri. Semua kejelekan orang lain bisa diambil pelajaran untuk mempelajari kejelekan diri sendiri. Gimana tuh bahasa Indonesia? Gimana tuh? Ayam makhrojan tuh bahasa Indonesia Akang. Udah butuh marus kudu Ustaz Abdillah makhraj bahasa Indonesia mah. Akang ada makhrajnya enggak bahasa Indonesia? Kalau ada makhrajnya kayaknya kurang apa ya? Kurang kalau ini kurang apa? Rapat wangi, kurang rapat wanginya. Sagomrang gitunya. Payawa min uyubi ghairihi uyuban nafsah. Uyuban nafsi. Maka dia melihat dari kejelekan orang lain, kejelekan dirinya. Wa ya'lamu anna tibaa muttaqaribatun bi itba'il hawa. Dan dia tahu bahwa perwatakan ya, itu muttaqaribatun, itu dekat dalam hal ngikut hawa nafsu. Pamayat tasjibu bihi wahidun minal aqran layam fakul qarinul akhar an aslih. Orang yang temannya tersifati dengan satu sifat, maka temannya lagi juga itu layang fakku, dia tidak terlepas an aslihi dari dasarnya. Mun aya jelema takabur humede kateri dohir, itu manehna ke dasar takabur pasti aya. Coba beda tampak dente atau gede jente gedena. Itu saya takabur sombong. Sombong itu mana aya? Ciri naon? Ciri bisa nyebut orang lain sombong. Nyebut orang lain sombong itu berarti dia ada tidak menerima kegagahan orang lain, sombong. Tidak menerima kehebatan orang, kegagahan orang, itu kan sombong. Jadi kita sebutkan pelit, kabatur itu bagian pelit itu ada di dia. Paling tidak dia bisa merasakan kepelitan orang lain. Itu kan tidak bisa dirasakan kalau tidak sama-sama pelit gitu. Sebab orang benar-benar tidak pelit itu tidak akan merasakan itu. Kan orang benar-benar saho itu hatinya itu benar-benar jembar, tidak merasakan sedikit pun kepelitan orang lain. Tidak peduli orang saho beneran itu. Nah gitu. Jadi layang fakuan asli. Jadi itu sebelum mati ya begitulah. Sebelum mati ya terus menerus ngahejah. Ngahejah itu dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu apa? Menghijah. Ngahejahnya alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta eta. Ngahejah, ngahejah diri sendiri ya, kejelekan diri supaya kita jadi orang yang benar. Wa an a'dhammi minhu aw an sayyin minhu, atau yang lebih besar darinya atau ada sesuatu darinya. Ya. Faltafaqqad nafsah wa yutahhiraha ala kulli ma yadhummuhu min ghairihi. Maka dia periksa dirinya, sudah diperiksa lalu bersihkan dari semua hal yang dia nggak senang dari orang lain. Jadi setiap hal yang kita lihat orang lain itu nggak bagus melakukan itu, maka kita juga nggak boleh melakukan itu. Itunya. Wa nahyaka bihada ta'dziban ya. Ayo lakukan ini sebagai latihan, sebagai Falau tarokan nasu kulluhum. Lihat. Falau tarokan nasu kulluhum ma yakrahunahu min ghairihim lastaghnau anil mu'adzim. Nah ini. Kalau ini statement Ghazali, ini bisa dijadikan
acuan di zaman ayeuna, pas di zaman ayeuna ya. Pala tarokan nasu kulluhum ma yakrahunahu. Kalau semua orang meninggalkan semua yang dia nggak senang min dari orang lain, setiap perbuatan orang lain yang dia nggak senangi dia tinggalkan dari dirinya. Ya, setiap yang dia nggak senangi dari perbuatan orang, lalu dia tinggalkan dari perbuatan. Setiap semua sikap yang dia nggak senangi dari sikap orang lain, lalu dia tinggalkan dari diri sininya. Gimana tuh? Lasagnau anil muadib, maka dia tidak butuh guru yang ngedidik dalam hal etika. Nggak butuh, cukup aja itu. Nilai orang lain serina, hahaha, tarik, tersenang orang, entong, hehehe, gitu. Nilai orang lain, dukanya terterang, tersenang orang, nah, nggak galeong gitu seratnya, entong orang, dukanya terang, gitu. Pada setiap orang tersenang di orang lain, maka orang ulah dilah. Cukup seperti lastagnau anil muadib, maka dia nggak butuh guru. Jadi guru orang lain. Setiap yang dia nggak senang dari orang, nah, itu maka akang teu hayang jadi pejabat. Terus ini maka teu hayang jadi pejabat, jadi presiden, jadi kiai, jadi ulama, jadi loba satya. Akang teu seneng, no sama eta rahasiana eta. Rahasiana eta. Akang rahasia mung Kang. Oh cenah kudu akur jeung batur. Atuh akur jeung batur daek siga batur teh mung aing sakitu teh gitu. Mung aing begitu, mung aing. Rek paeh aing gitu. Sieun paeh aing mung, paeh siga maneh mung aing gitu. Akang mung terus terang aja Kang mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya teh. Akang teu seneng Kang, mung Kang jadi beunghar kaya. Kabeh mung dia. Masa heuh pesana nu alus kabeh gitu. Cik Akang sanu alus, ya Abu Yazid. Imam Ghazali, Yazid, Sinobi Adawiyah gitu. Karena Bayi Sidik, itu nasihat maka orang Akang mung siga batur teh eta gitu. Ah beda ti batur wae cenah. Akang gitu. Heuh masalah eta masalahna mung siga maneh gitu. Mung siga maneh. Teh rasana ieu dalil tah gitu. Kang rasana eta. Paur Akang siga maneh mung gitu ya. Kang itu nya. Itu tah itu rahasianya. Jadi setiap orang anu teu senang dibatur ulah dilakukeun. Naon kitu? Naon maksudna? Diukur ku Akang. Ujungna kumaha? Ujungna kumaha? Kira-kira nupang hebat-hebatna mungkar nakir ya? Cek para malaikat, cek para nabi, cek para ruhani, nu kumaha? Eta nu hebat. Timbangan ari nu kumaha panghebatan cek Pak RT orang bejat Pak RT dong. Nu ngahukuman orang Pak nya geus Pak RT bener hukuman. Orang kayak hayangna ridho cek derajat mung urang mung. Atuh harusnya asup jelema loba. Mung jelema loba naon jelema loba kitu. Ah mun cek rasul alus eta. Mun cek para wali alus ya eta. Cek ulama-ulama rasikhuna fil ilmi alus eta. Makana itulah rahasiana kenapa orang kudu megang ihya teh eta. Di bantuan. Dibantuan. Tasnya. Eta di paehan eta naon? Motorna dipaehan gandeng dan teu aya naon? Teu aya reman teh tekananana. Niatna geus alus supaya ulah ngagandengan ngaji nya. Ngan kesalahanna ngajina datang paneuri nya. Halus bener nya. Tetep aja. Ngan pedah tan leuwihna Kang abdi mah maksakeun gitu. Nah cenah maksakeun kajian paneuri nu penting maksakeun datang. Mana leuwih oge tah sarua. Leuwih oge sarua. Iya nya dia jadi kaidahna. Palawat bareng-bareng palawat tarokan nasu
kulluhum ma yakrahunahu min ghairihim lastaghnu anil muadzib. Andai kata manusia semuanya meninggalkan dari yang lainnya, semua meninggalkan yang dia nggak senangi dari orang lain, maka dia tidak butuh lagi muadzibnya, dia butuh lagi muadzib. Jadi orang meninggalkan perbuatan dari dirinya yang dia lihat dari nggak bagus dari orang lain, dia itu sudah jadi orang hebat walaupun tanpa pembimbing. Qila li Isa alaihissalam, ditanya Nabi Isa alaihissalam, man adzabak, siapa gurumu? Qala ma adzabani ahad, nggak ada yang ngajarku, nggak ada. Ra'aitu jahlal jahil sayan, aku melihat aja kebodohan orang yang bodoh. Tanah betuhu, maka aku meninggalkannya. Tiganya batur kunaon makin jeung mung noong. Eta cenah noong teh darajatan cenah kitu nya. Noong darajatan jadi teu noong. Eta ge salah satu sebenarnya tanya. Dengan kudu terus dipelajari, terus dipelajari. Jangan berhenti. Kunaon teh nyanung? Eta nyanung teh nya di sarena di ieu wae di pos kamling bae. Geus teh itu nya. Jadi pelajaran ti batur. Pelajaran ti batur. Jadi tinggali. Orang santri-santri kiai, calon-calon kiai. Tinggali. Ujungna sakada jadi kiai teh naon? Ujungna jadi kiai naon? Kakang loba. Kang, abdi hayang loba santri. Ujung loba santri naon? Akan cenah urang ibadah. Hati-hati terjebak. Ya, boga santri tujuan ibadah, jeung boga santri tujuan hayang jah. Ya, beda. Boga santri tujuan ibadah, jeung boga santri tujuan jah. Harus diperhatikan. Tinggali ujungna. Cidina naon? Tinggali manfaat ilmuna. Tinggali manfaat. Saat nu tujuanna santri boga santri hayang beribadah, itu pasti barokah, pasti barokah. Santri-santrina barokah, ilmuna diamalkeun. Diamalkeun. Jadi jembatan pikeun ngudag ridona Gusti, lain jadi jembatan pikeun ngudag ridona jelema. Ilmu itu jadi alat pikeun ngudag ridho Gusti Allah, lain jadi alat pikeun ngudag ridho jelema. Hati-hati. Sak pelajari, gunakan pelajari. Cukup lihat saja. Nah, coba lihat, bandingkan derajat kiai. Siti Robiah Adawiyah kiai lain. Tolu halam tenyaho. Tinggali. Tapi tinggali. Santrinya sabar di santrinya. Kumaha derajat indallah. Tigan ka akang ningali. Nu ngaranana bae, nu ngaran Robiah Adawiyah, ku ngaranna bae nurutan ngaran akang can pernah dengi ngaran Robiah Adawiyah jelema balegug awewe can pernah. Aya awe di ngaranan Robiah Adawiyah tapi tujuanna tapaul ka Siti Robiah ada. Nu balegug. Saroleh balager. Saking ku hebat-hebatna nu boga ngaran Robiah ada nu aslina harita. Kasebutkan boga santri, kasebutkan kiai, biasa-biasa saja. Beunghar teh kasebutkeun. Maca kitab teh kasebutkeun, sugan tukang naklir hadis teh. Tukang ngajar prudul wudu henteu. Tapi ratusan tahun kejayaan ratusan, bahkan geus kiamat pasti bakal yakin bakal jaya beneran di mana? Mungkin di Barjah bakal jaya anjeunna. Di Mahsyar bakal jaya anjeunna, yakin akang. Nungaran Robiah Adawiyah, nungaran Abu Yazid Bustami, nungaran si Abdul Qadir Zailani, itu orang-orang jaya, jaya beneran gitu, hebat beneran. Nah, ya paling tidak, ya seperti itulah. Paling tidak orang tidak boleh salah dalam mengagumi
Lamun orang salah dalam mengagumi, kiblatna kadinya mau jauh gitu. Sama menu sukses teh, sukses itu misal Ariel Noah sukses, orang mau jauh kudu biak seberapa puluh artis orang, misal gitu. Lamun saha nu hebat gitu, itu ulah salah mengagumi orang, ulah salah mengagumi. Sebab kagum itu salah satu titik pertama anu kurang disimpan, orang ingin mengarah kadinya. Ya, salah satu titik pertamanya, penitikan penandaan pertama, orang hayang lempang kadinya. Maka ulah salah kagum, Nah, gitunya. Ma'adzabani ahad, ra'aitu jahlal jahil syai'an, paztanabtuh. Aku melihat kebodohan dari orang yang bodoh, lalu aku tinggalkan kebodohan itu. Ya, orang bodoh melakukan apa, aku tinggalkan. Orang bodoh melakukan apa, aku Orang benar melakukan apa, aku lakukan. Gitu. Orang benar melakukan apa, aku lakukan. Jadi itu tarikoh sanasidik. Jadi sanasidik itu tarikohna adalah nyontok kawali. Kunon anjeunna ngarokok, diantarana anjeunna ngarokok itu adalah nyontok kawali. Saya bertemu 6 wali kelas tinggi, semuanya merokok. Iya sidik. Ini betul. Saya bertemu 6 wali kelas tinggi, semuanya merokok. Nah itu, ini betul gitu ya sidik. Orang ngerokok, ningali eta. Beda ngerokok orang jeung ngerokok bayi ya beda. Urang kan ngerokokna haseum. Mun yai nyontona ngerokok tuh nyontok ka wali gitu. Walau rasanya seperti apa ya seperti itu. Saya bertemu 6 wali kelas tinggi, semuanya merokok. Itu langsung ke akang heres gitu. Ya urang lamun ngerokok ya nah itu nyontok ka wali. Lamun teu ngerokok nyontok ka wali deui, wali teu ngerokok gitu. Kan enak guys. Jadi ngerokok teu ngerokok bener dua nananya. Wa hadza kulluhu hiyaluman faqida syaikhan arifan zakiyan basiran bi nafsi. Ini ada cara bagi orang yang enggak punya guru. Punya guru yang arif, yang cerdas, yang ngerti keburukan orang, musfikon, penyayang, nasihan, pidin, parigon min tahdhibi nafsi, enggak sibuk membetulkan diri. Mustaqilan bi tahdhibi ibadillah, sibuk menerkan hamba Allah yang lain, nasihan lahum, nasihat ke orang lain. Paman wajada dzalika faqad wajadat tabiba falyulazimu. Kalau orang menemukan guru seperti itu, dia udah menemukan dokter. Falyulazimu, kamu jangan lepas darinya sampai mati. Fahuwallazi yukhlisuhu min maradi, orang itu akan mengeluarkannya dari sakitnya, wa yunjihi minal halak, nyalamatkeun tina kacilakan, alladzi huwa bisodadi. Itu wallahu alam bisawab.